Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Tutut Tugiati selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai analisis gugus dan deret konsonan pada teks berita. Bagian pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. A. Latar belakang masalah. Menurut Nasution, berita adalah laporan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dan ingin diketahui secara umum, bersifat aktual, telah terjadi dalam lingkungan pembaca, berhubungan dengan tokoh terkemuka, dan akibat dari peristiwa tersebut bisa berpengaruh kepada pembaca. Lalu menurut Jurait, berita merupakan suatu laporan ataupun pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi, yang disampaikan oleh wartawan media massa. Sedangkan menurut Michel, dalam bukunya Reporting edisi 3, menyebutkan bahwa berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta dan opini yang memiliki daya tarik atau hal penting atau kedua-duanya bagi masyarakat luas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa berita adalah suatu fakta atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Makalah kali ini memiliki keterkaitan dengan fonologi yang secara etimologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sehingga bisa diartikan bahwa fonologi adalah kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan lebih mengerucut pada pembahasan mengenai gugus dan deret konsonan. Sehingga penelitian ini diberi judul Analisis Gugus dan Deret Konsonan pada Teks Berita. Mengapa? Karena penulis merasa perlu menggunakan teks berita, dikarenakan berita adalah media yang paling mudah ditemukan dan bisa sangat menarik perhatian dari masyarakat. Masyarakat khususnya para mahasiswa juga seringkali tidak mengetahui pemenggalan pada gugus maupun deret konsonan. Dengan begitu, penulis yakin bahwa analisis ini bisa bermanfaat bagi tiap golongan tanpa terkecuali. B. Rumusan masalah. Merujuk pada permasalahan dan pemikiran penulis di atas, maka penulis merumuskannya menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa saja gugus konsonan yang ada pada teks berita tersebut? 2. Bagaimana pemenggalan yang benar pada gugus konsonan tersebut? 3. Apa saja deret konsonan yang ada pada teks berita tersebut? Dan 4. Bagaimana pemenggalan deret konsonan pada teks berita tersebut? C. Tujuan penulisan. Dari beberapa rumusan masalah di atas, beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai antara lain 1. Untuk mengetahui apa saja gugus konsonan yang ada pada sebuah teks berita. 2. Untuk menjelaskan bagaimana pemenggalan gugus konsonan yang baik dan benar. 3. Untuk mengetahui apa saja deret konsonan yang ada pada sebuah teks berita. Dan 4. Untuk menjelaskan bagaimana pemenggalan deret konsonan yang baik dan benar. Manfaat penulisan. Manfaat yang diharapkan penulis dapat terwujud dari penulisan makalah atau PowerPoint ini antara lain: manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah penelitian bahasa Indonesia khususnya bidang fonologi pada bagian gugus dan deret konsonan. Manfaat praktisnya: 1. Bagi masyarakat. Dengan membaca penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui apa itu gugus dan deret konsonan dan juga bagaimana pemenggalannya. Yang kedua, bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi motivasi untuk melahirkan suatu karya yang bermanfaat. Dan yang ketiga, bagi pembaca khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dengan membaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai gugus dan deret konsonan sehingga bisa meminimalisir kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, juga lebih bisa memahami pembahasan ini. Sehingga informasi yang ada pada makalah ini dapat berguna untuk tugas akhir dan lain sebagainya.
Yang kedua, ada pembahasan yang berisi penelitian yang relevan, landasan teori, dan hal-hal yang menjadi jawaban atas rumusan masalah. Yang pertama, penelitian relevan. Penelitian yang dipandang relevan dengan pembahasan gugus dan deret konsonan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa PGRI Sampang, yaitu Sri Wahyuningsih dan kawan-kawannya dengan judul penelitian gugus dan deret konsonan pada bahasa Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahasa Bali mana saja yang memiliki unsur gugus dan deret konsonan. Lalu untuk mengetahui distribusi gugus dan deret konsonan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih dan kawan-kawannya kurang lebih sama dengan apa yang penulis teliti saat ini. Namun ada perbedaan pada media yang digunakan. Penulis memilih teks berita karena berita sendiri merupakan hal yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat dan saat ini berita mudah diakses oleh masyarakat, baik itu berita pada media cetak maupun media elektronik, sehingga semua kalangan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai apa yang trending pada hari itu juga. Lalu pembahasan pada penelitian ini lebih kepada bagaimana pemenggalan sebuah kata yang memiliki unsur gugus dan deret konsonan. Sehingga nantinya diharapkan pembahasan tersebut bisa mengurangi kemungkinan masyarakat, khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, melakukan kesalahan dalam memenggal gugus dan deret konsonan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, pengertian gugus konsonan. Menurut Laudre, pada tahun 1996, pada bukunya halaman 150, gugus konsonan adalah 2 atau 3 konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. Lalu, ada menurut ilmu linguistik, gugus konsonan adalah 2 konsonan yang diucapkan sekaligus. Dan menurut Alwi dan kawan-kawannya pada tahun 2003, pada bukunya halaman 27, gugus adalah gabungan 2 konsonan atau lebih yang termasuk dalam satu suku kata yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Huruf konsonan yang berjajar dalam satu kata belum tentu merupakan gugus konsonan, jadi kita tetap harus memperhatikan tiap suku kata yang membentuk kata tersebut. Beberapa wujud gugus konsonan yakni SP, PR, PL, KL, ST, SY, TR, NG, NY, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah pada kata sastra yang berarti bahasa atau kata-kata, gaya bahasa, yang dipakai dalam kitab-kitab atau bukan bahasa sehari-hari. Dalam kata sastra, terdapat sebuah gugus TR karena suku kata pembentuk dari kata sastra ialah sastra. Sehingga meskipun huruf S dan T berdampingan, mereka bukanlah gugus konsonan. Yang kedua, deret konsonan. Menurut Bulgam, pada tahun 1970, pada bukunya halaman 79, menjelaskan bahwa deret konsonan adalah gabungan 2 konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Lalu menurut Alwi dan kawan-kawannya, pada tahun 1998, pada buku halaman 79, deret adalah gabungan 2 konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Kemudian menurut Laudre pada tahun 1996, pada bukunya halaman 148, deret konsonan adalah konsonan-konsonan yang berada dalam suku kata yang berbeda. Jadi intinya, deret konsonan adalah ketika 2 konsonan atau lebih saling berdampingan, namun keduanya ada di suku kata yang berbeda. Beberapa huruf yang ketika bersebelahan disebut deret konsonan antara lain MB, KS, BD, BL, dan HT. Misalkan pada kata sabda, memang B dan D saling berdampingan, namun keduanya bukan merupakan gugus konsonan karena berada pada suku kata yang berbeda, sehingga cara membacanya adalah sabda. Yang ketiga, perbedaan gugus dan deret konsonan. Pada deret konsonan, persoalan penggabungan 2 atau lebih fonem konsonan berada pada suku kata yang berbeda dalam satu kata dasar, sedangkan gugus konsonan merupakan persoalan penggabungan 2 atau lebih fonem konsonan yang berada pada satu kata. Pengecualian 1. Gugus konsonan BR seperti pada kata labrak
Dan gugus konsonan PR seperti pada kata keprok, secara ortografis menurut EYD dianggap sebagai deret konsonan karena suku katanya harus dipenggal menjadi lap, rak, dan keprok. Untuk memindahkan lafal sebuah gugus konsonan KL pada kata kelas dan gugus konsonan PR pada kata praktik diselipkan vokal tengah sedang E sehingga lafalnya menjadi kelas dan praktik. Sebaliknya, bisa juga terjadi silabel berpola KF dijadikan silabel berpola KKF. Seperti kata kelapa menjadi kelapa dan kata negeri menjadi negeri. Di sini saya mengambil berita mengenai anak dari Ridwan Kamil yang hanyut di Sungai Are. Brand Kompas.com. Tenggelamnya anak Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz atau Eril, di Sungai Are, Swiss terbilang bukan fenomena baru. Pasalnya, orang asing yang cenderung tidak tahu betul bahaya berenang di sungai Swiss itu tercatat kerap menjadi korban tenggelam. Data yang dikumpulkan Kompas.com dari kantor polisi Bern atau Poltabes Bern, Jumat pada tanggal 27 Mei tahun 2022 menyebutkan korban tenggelam sebagian besar adalah pengungsi atau turis mancanegara. Di Swiss sendiri, menurut Biro Statistik Komunitas Penyelamatan atau SLRG Swiss, setahun rata-rata ada 40 orang yang tenggelam. Dari jumlah ini, 90% insiden terjadi di danau atau sungai, dan korban didominasi laki-laki. Di Sungai Are yang membelah kota Bern, meskipun tidak banyak yang tenggelam, namun sebagian besar korban memang merupakan kalangan pengungsi atau turis asing. Sebagian besar korban masih muda, kurang tahu soal kondisi sungai setempat sekaligus meremehkannya, tulis Darban, Quran dari Bern. Poltabes Bern bersama pemerintah kota Bern telah mengkampanyekan slogan Are You Safe? It is not a game, dengan menyebarkan selebaran dan menempelkan plakat dalam 10 bahasa di pinggiran sungai Are. Kendati demikian, tetap saja ada jatuh korban. Beberapa tahun lalu tercatat juga ada seorang warga Korea Selatan berusia 19 tahun yang tenggelam setelah mencoba berenang di Sungai Are di wilayah Barenplas, Bern, di dekat jembatan Neckbrook yang masih berada di Bern. Pernah juga ada turis asing yang ditemukan tenggelam. Turis Australia pernah pula ditemukan tenggelam setelah meloncat dari Huhe Marzli, Bern. Polisi masih mencoba mencari anak Ridwan Kamil. Hingga berita ini ditulis, hilangnya putra sulung Ridwan Kamil belum menemui titik terang. Humas Poltabes Bern mengaku masih melakukan aksi pencarian. Swiss dengan kondisi geografisnya yang 2/3 dikuasai pegunungan Alpen memiliki 1.400 danau dan ratusan sungai. Kondisi ini membuat Swiss merupakan salah satu sumber air Eropa. Ada beberapa sungai besar di Swiss. Sungai Rhine yang berhulu di kawasan Graubünden, Swiss Tenggara merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Swiss. Sungai Rhine membelah Linz, Basel, Köln, hingga bermuara di Rotterdam. Sungai Rhone yang berhulu di dataran tinggi Gotthard bermuara hingga Laut Tengah, sementara Sungai Po Tessin menjalar hingga Laut Adria. Sungai Are sendiri akan bergabung dengan Sungai Rhine yang menuju Laut Utara Rotterdam. Pembahasan yang pertama, gugus konsonan yang ada pada teks berita. Dari berita di atas yang ditulis Kompas.com pada 27 Mei tahun 2022 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, ditemukan beberapa gugus konsonan pada kalimatnya, yaitu Swiss, Bern, Khan, Mumtaz, statistik, slogan, plakat, Barenplas, Australia, Marzli, putra, geografis, Rhine, Graubünden, Köln, Rhone, Gotthard, dan Adria. Lalu, pembahasan yang kedua, pemenggalan yang benar pada gugus konsonan teks berita. Pada kata Swiss, terdapat bunyi konsonan S dan W pada awal kata, yang berarti negara di benua Eropa. Bern terdapat konsonan R dan N yang berarti sebuah kota di negara Swiss. Kan
terdapat konsonan H dan N yang berarti nama orang. Mumtaz terdapat konsonan D dan Z yang berarti nama orang. Statistik terdapat konsonan ST yang berarti data berupa angka. Slogan terdapat konsonan berupa SL yang berarti kalimat pendek untuk sebuah iklan, dan terdapat kata plakat dengan konsonan P dan L yang berarti surat pengumuman. Lalu Baren Plus terdapat konsonan PL dan TZ yang berarti sebuah wilayah di Perth, Australia. Terdapat konsonan TR yang berarti benua di selatan benua Asia. Marzli terdapat konsonan Z dan L yang berarti sebuah sungai di Swiss. Putra terdapat konsonan T dan R yang berarti anak laki-laki. Geografis terdapat konsonan G dan R yang berarti bersangkut paut dengan geografi. Rhein terdapat konsonan R dan H, salah satu sungai terpanjang di Eropa. Dan Graubünden terdapat konsonan G dan R yang berarti sebuah kanton di Swiss. Lalu ada Köln, terdapat konsonan L dan N, sebuah wilayah di Swiss. Rhone terdapat konsonan R dan H, yaitu berarti sebuah sungai di Eropa. Lalu Gotthard terdapat konsonan T dan H, lalu R dan D yang berarti sebuah terowongan di bawah pegunungan Alpen. Dan Adria terdapat konsonan D dan R yang berarti sebuah benua di selatan Eropa. Bunyi konsonan tadi merupakan konsonan yang tidak bisa dipisahkan dalam satu silabel. Nah, mengapa itu disebut dengan gugus konsonan? Pembahasan yang ketiga, deret konsonan yang ada pada teks berita. Dari berita di atas yang ditulis kompas.com pada 27 Mei 2022 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat, ditemukan beberapa deret konsonan pada kalimatnya, yaitu Ridwan, Kompas, tenggelam, Emeril, Mumtaz terbilang cenderung tercatat menjadi korban, dikumpulkan, kantor menyebutkan, mancanegara, statistik, jumlah, persen, insiden terjadi, membelah, meskipun kondisi, bersama, pemerintahan, mengkampanyekan, menyebarkan, pinggiran, kendati, warga, mencoba, Baren Plus, jembatan, pernah, Australia, meluncat, Marzli, hingga, aksi, pencarian, bertiga, Alpen, sumber, berhulu, Graubünden, tenggara, terbesar, terpanjang, Ilnas, Rotterdam, Gotthard, Tessin, menjalar, sendiri, dan bergabung. Pembahasan yang keempat, mengenai pemenggalan yang benar pada deret konsonan teks berita. Pada bunyi konsonan D dan W pada kata Ridwan yang berarti nama orang tidak bisa digabungkan, karena itu merupakan huruf konsonan yang berbeda pada silabel yang juga berbeda. Lalu Kompas pada konsonan M dan P yang berarti pedoman arah atau tempat berita, tenggelam pada dua konsonan G yang berarti terbenam ke dalam air, Emeril pada dua konsonan M yang berarti nama orang, Mumtaz pada konsonan M dan T yang berarti nama orang, terbilang pada konsonan R dan B yang berarti dapat dihitung, cenderung pada konsonan N dan D yang berarti menaruh minat, lalu tercatat pada konsonan R dan C yang berarti sudah tercatat, menjadi pada konsonan N dan J yang berarti sebagai, korban pada konsonan R dan B yang berarti sesuatu yang menderita, dikumpulkan pada konsonan M dan P, lalu L dan K yang berarti digabungkan, kantor pada konsonan N dan T yang berarti tempat bekerja, menyebutkan pada konsonan T dan K yang berarti mengucapkan, mancanegara pada konsonan N dan C yang berarti negara asing. Lalu statistik pada konsonan N dan T di akhir kata yang berarti data berupa angka, lalu jumlah pada konsonan M dan L yang berarti banyaknya suatu hal, persen pada konsonan R dan S yang berarti 1/100, insiden pada konsonan N dan S yang berarti peristiwa, terjadi pada konsonan R dan J yang berarti sudah berlaku, membelah pada konsonan M dan B yang berarti memisahkan dua bagian, lalu meskipun pada konsonan S dan K yang berarti kata penghubung untuk perlawanan makna. Lalu kondisi pada konsonan N dan D yang berarti keadaan, bersama pada konsonan R dan S yang berarti serentak, pemerintahan pada konsonan N dan T yang berarti badan tertinggi yang memerintah, mengkampanyekan pada konsonan G dan K, lalu M dan P yang berarti gerakan serentak, kemudian menyebarkan pada konsonan R dan K yang berarti meluas, pinggiran pada konsonan 2G yang berarti bagian tepi, lalu kendati pada konsonan N dan D yang berarti kata penghubung untuk hal tidak bersyarat. Lalu warga pada konsonan R dan G yang berarti tingkatan dalam masyarakat, mencoba dalam konsonan N dan C yang berarti berusaha melakukan,
badan plus pada konsonan N dan P yang berarti alun-alun di pusat kota, jembatan pada konsonan M dan B yang berarti titian besar, pernah pada konsonan R dan N yang berarti sudah menjalani, dan Australia pada konsonan S dan T yang berarti benua di selatan benua Asia, lalu meloncat pada konsonan N dan C yang berarti beralih. Marsali pada konsonan R dan Z yang berarti nama sungai, hingga pada dua konsonan G yang berarti sampai, aksi pada konsonan K dan S yang berarti tindakan, pencarian pada konsonan N dan C yang berarti perbuatan mencari, petiga pada konsonan R dan T yang berarti bagian yang dibagi tiga, alpen pada konsonan L dan P yang berarti pegunungan besar di Eropa, sumber pada konsonan M dan B yang berarti asal. Berhulu pada konsonan R dan H yang berarti bermata air, Graubünden pada konsonan N dan D yang berarti sebuah kanton di Swiss, Tenggara pada konsonan 2G yang berarti mata angin antara timur selatan, terbesar pada konsonan R dan B yang berarti paling besar, terpanjang pada konsonan R dan P, lalu N dan J yang berarti paling panjang, Ilnas pada konsonan L dan N yang berarti kota di Swiss, lalu Rotterdam pada dua konsonan T, lalu R dan D yang berarti sebuah kota di Belanda. Kemudian ada Gotthard, dua konsonan T yang berarti terowongan yang besar di bawah pegunungan Alpen. Tessin yang terdapat pada dua konsonan S yang berarti nama tempat di Swiss. Menjalar terdapat pada N dan J yang berarti merambat sendiri, terdapat pada konsonan N dan D yang berarti seorang diri, dan bergabung pada konsonan R dan G yang berarti disatukan. Konsonan-konsonan tadi tidak bisa digabungkan karena mereka berada di silabel yang berbeda, sehingga disebut dengan deret konsonan. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu penutup, berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan, dari pemaparan pembahasan makalah ini, penulis menyimpulkan bahwa akan lebih banyak ditemukan deret konsonan dibandingkan dengan gugus konsonan. Mengapa demikian? Sebab deret konsonan banyak yang dibentuk dari penambahan imbuhan atau afiksasi, sehingga konsonan yang berdampingan pada sebuah kata tidak bisa diucapkan secara bersama. Itulah mengapa pada deret konsonan, huruf konsonan tidak bisa dalam satu silabel. Pada penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan lebih sering ditemukan pada nama orang atau nama tempat. Hal tersebut terjadi karena tidak ada imbuhan apapun yang diberikan dan memang gugus konsonan murni dari kata dasar. Lalu pemenggalan gugus dan deret konsonan harus benar-benar diperhatikan. Setelah memahami penelitian ini, nantinya pembaca akan dengan mudah membedakan mana gugus konsonan dan mana deret konsonan, sehingga akan menambah wawasan dan memperkaya hasanah kata dalam berbahasa Indonesia. Lalu saran yang pertama, merujuk pada pembahasan yang telah penulis bahas mengenai fonemik, yaitu gugus dan deret konsonan, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat menambah teori yang digunakan untuk menjadi acuan, sehingga pembahasan lebih bisa berkembang dan terarah. Yang kedua, penulis juga berharap peneliti selanjutnya bisa lebih banyak mengambil media lain yang bisa memvariasi penelitian sejenis, sehingga pembaca di samping bisa memperbanyak bahan bacaan, juga bisa memperdalam pemahaman tentang gugus dan deret konsonan. Dan yang ketiga, objek penelitian juga diharapkan bisa diperluas, tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan bisa untuk siswa SMP dan SMA. Dengan begitu, bahasa yang digunakan diharapkan lebih mudah dimengerti, atau disarankan diadakan tambahan halaman tersendiri untuk arti tiap katanya, sehingga pembaca bisa dengan mudah menemukan arti kata yang kurang dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah daftar pustaka. Berikut adalah buku maupun pranala yang saya gunakan untuk menjadi acuan dalam pembuatan makalah dan PowerPoint ini. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.